memprovokasi kita untuk emosi, untuk marah. Dalam kondisi tertentu marah semarah-marahnya, suami dengan istri, istri dengan suami, ya. Ingat, jaga lisannya, jaga lidahnya, jaga mulutnya, hati-hati ngomongnya. Ketika marah itu, ya, tidak akan terbendung apa yang kita ucapkan. Semua penghuni kebun binatang keluar semuanya, mencaci, menghina, bahkan sampai menghina keturunan dan seterusnya. Ya, itu kan sampai begitu. Maka nasihatnya kata Nabi, amlik, jagalah lisanmu. Ingat, kalau lisan kita sudah melukai orang lain, ya, itu lisan kita itu akan menembus apa yang tidak mampu ditembus oleh jarum, ya. Yanqudu ma la yanquduhul ibaru, al-lisanu yanqudu ma la yanquduhul ibaru. Lisan ucapan kita itu mampu menembus, mampu melukai apa-apa yang tidak bisa dilukai oleh jarum. Kalau jarum hanya mungkin melukai kulit kita, daging kita, tapi lisan kita akan melukai hati orang lain. Bahkan mungkin kita juga merasakan sakit dengan ucapan orang lain. Maka hati-hati. Karena lisan, ya, hati kita akan sakit. Karena lisan, teman akan menjadi musuh. Karena lisan, saudara akan menjadi musuh. Karena lisan, anak orang tua akan bermusuhan. Karena lisan akan menjadi kerabat, menjadi terburai, bercerai-berai. Maka hati-hati, jagalah lisanmu ketika apa? Ketika marah. Siap apa siap? Siap, ya. Yang kedua, jagalah tangannya, jagalah kakinya. Jangan sampai menendang, jangan sampai memukul, jangan sampai menampar, jangan sampai menembak, jangan sampai, ya, menyembelih. Kalau menyembelih ayam boleh, menyembelih kambing boleh, ya. Itu hati-hati. Maka kendalikan lisannya, kendalikan apa? Kendalikan tangannya. Ada pepatah Arab yang sangat bagus. Nasihat bagi saya pribadi seperti ini bunyinya. Inna khairar rijali, ya, sesungguhnya sebaik-baiknya manusia. Ini disebutnya rijal. Bukan hanya laki-laki saja, sebetulnya termasuk perempuan juga. Inna khairar rijali bati'ul ghadabi sari'ur ridha. Orang yang tidak mudah marah, tapi mudah cepat untuk apa? Memaafkan, cepat mudah untuk meridhoi orang lain. Ya kan? Nanti kita akan berkaca nih, yang mana kita statusnya. Inna khairar rijal bati'ul ghadabi sari'ur ridha. Sebaik-baik manusia adalah yang susah, ya, tidak mudah untuk marah, tapi mudah untuk memaafkan orang lain, meridhoi orang lain ketika orang lain berbuat salah kepada kita. Namun sebaliknya, wasarrur rijal, sejelek-jeleknya manusia adalah siapa? Man kana sari'ul ghadabi bati'ur ridha. Siapa yang cepat marah tapi susah untuk memaafkan orang lain. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang pertama ini, ya, marahnya susah, tapi kalau mengampuni, memaafkan orang lain gampang. Insya Allah. Karena kemarahan ini adalah sumber segala macam malapetaka. Na'udzubillah. Karena dilihat saja oleh orang lain, itu dia mengatakan, kenapa lihat-lihat loh, sampai turun, sampai ditusuk, ya kan?
Karena cuma lihat saja, bayangkan, iya kan? Ya. Karena mendengarkan ucapan sedikit saja, ucapan orang lain yang dianggapnya menyakitinya, sampai apa, berantem dan lain sebagainya. Ini karena apa? Tidak mampu mengendalikan, ya, mengendalikan apa, amarahnya, marahnya. Nah, di sini ada beberapa trik. Ya. Sebentar. Kadmul ghaidhi min sifatil muttaqin. Kalau kita merasa orang yang bertakwa, orang yang berupaya melaksanakan segala perintah Allah dengan sebaik-baiknya, menjauhi larangan Allah dengan semaksimal mungkin, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran 134, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ada artinya? Coba dibaca, Bu. Al-Imran surat 3 ayat 133 134 biar nyambung. Boleh pakai speaker. Jadi ngaji kita ini bukan malang kadarnya, bukan sekedar memenuhi undangan, tapi mari kita jadikan benar-benar ini momen untuk ngaji, menimba ilmu, dicatat, ditulis, ya sungguh nih saya katakan kebutuhan kita kepada ilmu. Ya, kebutuhan kita kepada ilmu jauh lebih penting daripada kebutuhan kita mendapatkan gaji kerjaan kita ini. Kalau kita nggak punya ilmu, ya itu jaminannya apa? Neraka. Kalau kita tidak dapatkan gaji, urusan dunia nggak bisa makan, paling apa? Ya susahnya dunia saja. Tapi di akhirat insya Allah nggak susah. Ada ketemu? 133 134. Nanti minggu depan atau bulan depan tolong wajibkan Pak Bari semuanya menulis biar pintar semuanya. Sudah cuma ngaji jiping saja, begini nguping saja, nanti lama-lama ngantuk. Surat Al-Imran ayat 133. Bersyukurlah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya, sebuah langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. 134, yaitu orang-orang yang selalu berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Orang-orang yang bertakwa itu dalam ayat ini disebutkan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang berinfak. Jadi infak itu bukan hanya mengisi kotak infak di masjid. Itu bukan hanya itu. Infak itu kemudian memberi orang datang ke sini, ya. Anak kecil digendong emaknya, ya seperti nggak melihat dan seterusnya. Infak itu bukan hanya memberi kepada yang ngamen, ya. Bukan itu saja. Kita memberikan nafkah seorang suami, membayarkan iuran anak sekolahnya, memberikan nafkah bulannya kepada istri, itu juga infak, maka disebut nafkah. Ya. Berinfak itu apa? Bukan hanya dalam keadaan lapang saja, bukan hanya dalam keadaan lagi punya saja, lagi keadaan sempit pun kita bisa berinfak, bisa kita memberi. Maka Nabi bersabda, ittaqin nara walau bisyikki tamarin. Jagalah kamu dari api neraka
walaupun hanya dengan infak 1 biji korma. Artinya apa? Tidak ada alasan kita ini mengatakan saya nggak bisa infak. Bahkan dengan senyuman pun adalah infak, ya. Tapi jangan mentang-mentang habis ngaji dengan senyuman kita bisa infak, padahal banyak duitnya, senyum terus, ya, nggak pernah keluar dari dompetnya. Kotak amal lewat terus di musola, pura-pura ngantuk, pura-pura tidur, digeser sama orang lain, padahal lewat depannya, iya kan? Jadi sekarang gampang. Saya undang ke Masjid Al-Ihsan kalau hari Jumat, kalau hari tertentu atau subuh, sholat subuh jamaah, ngaji, kita sarapan bareng. Habis itu di tangga timur, tangga utara ada banner gede, ada kotak hitam, namanya kotak kilis, kode kilis. Tinggal jepret, ya, boleh 1.000, boleh 2.000, tapi sehari harus berkali-kali, jangan sekali. Ya. Itu kan gampang sekarang infak. Oh, tahunya kalau kotak infak lewat depannya dia tidur atau ngantuk. Kenapa? Dia selalu transfer dengan menjepret kode kilis di Masjid Al-Ihsan. Ya. Para jamaah sekalian rahimakumullah, apa kemudian kata Allah? Wal kadhiminal ghaidha di sini. Wal kadhiminal ghaidha. Di sini kita bisa mengukur apakah kita ini sudah berinfak atau belum. Apakah infak kita ini dalam keadaan kita punya saja, atau di bulan muda saja, akhir bulan kita nggak pernah infak. Maksudnya, ya, bulan muda, bulan tengah, bulan akhir kita terus infak. Insya Allah. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha, orang bertakwa itu yang mampu menahan emosinya, amarahnya, kadhim. Dia mampu menahan ketika marah, ya. Kemudian ketika dimarahin orang lain, didolimi orang lain membuatnya nggak enak, marah dan sebagainya, apa punya orang bertakwa itu? Wal afina 'anin nas, dia memaafkan orang lain. Jadi biasa saja, ya. Kita harus pandai berdamai dengan kondisi apapun yang kita hadapi. Jangan mudah-mudah marah. Anaknya nggak mau ngerjain PR, marah. Anaknya nggak mau makan, marah. Anaknya nggak mau mandi, marah. Coba. Ada customer yang datang begini, dimarahin. Karyawannya begitu, dimarahin. Kalau gitu isinya kita marah semuanya hidup ini. Sumpah, ya Allah, capek hatinya. Namanya anak kecil nih, seumur anak saya nih, Haris nih, ya, sampingnya sama Alisa, di rumah itu tukang berantakin, isi rak dikeluarin semuanya, dibarisin di teras rumah. Kira-kira emaknya marah apa enggak? Ya santai saja. Itulah contohnya, kita harus berdamai dengan kondisi apapun yang kita rasakan. Mas Karsi misalkan anak buahnya suruh ngambilin piring kok lama banget sih kamu. Memang ke Tanjung Priok ngambil piringnya, sampai diomelin lagi, sampai dari siang sampai maghrib ngomelin terus juga. Jangan capek. Santai saja, berdamailah dengan apa? Keadaan, apapun keadaannya, itu jurusnya. Enak gak enak. Maka sabda Nabi, nanti akan kita bahas lebih khusus lagi. Orang beriman itu begini. Ajaban li amril mu'mini, kata Nabi. Sungguh takjub, sungguh ajib, sungguh mantap segala urusan bagi orang beriman itu. Maka hati-hati, kalau kita sering marah, jangan-jangan kita nggak beriman. Ajaban la amril mu'mini, inna amrahu kullahu khair. Segala urusan baginya itu selalu baik. Ya. Ida asobathu dorra'u
Ya. Sobaro wahada khairul lahu, ketika dia diberikan ujian, kesulitan, dihadapi adalah kesulitan, kesempitan, bahkan kekurangan harta, bahkan kematian. Apa yang dihadapannya nggak enak, dia apa? Bersabar. Baik nggak ini? Sebaliknya, ketika yang dihadapinya adalah yang menyenangkan, yang mengenakan, ya, untung terus, gak pernah rugi, karyawannya disiplin semuanya, ya. Apa kemudian apa ini? Syakaro wa hadza khairul lahu. Dia bersabar. Jadi orang beriman itu begitu, hanya dalam dua keadaan, bersabar dan bersyukur. Bersabar ketika nggak enak, bersyukur ketika enak. Bersyukur ketika enak, bersabar ketika nggak enak. Nggak ada marah di situ, nggak ada godok di situ. Maka pantas Nabi mengatakan ketika dimintai sahabat nasihat, ya Rasulullah, amalan apa yang akan masukkan aku ke dalam surga? Nabi mengatakan, la taghdab. Ya, jangan engkau marah, bersabarlah dan bersyukurlah. Bersyukurlah dan bersabarlah. Para jamaah sekalian rahimakumullah, yang berikutnya, ya, kalau ada orang yang ngata-ngatain kita, ya, pendek, gendut lu, hitam lu, apalagi macam-macam gitu kan, keriting lu, apalah disebutkan, bodoh lu, ya ahmak disebutkan, ya ahmak, ya jahil, ya majnun, kan gitu kan, orang bodoh, orang apa namanya gila dan sebagainya disebutkan, ya. Maka apa jawabannya? Fayuqalu lahu ya ahmak, ya fasik, ya kada. Ya. Kalau seandainya itu adalah benar, aku seperti itu, ya, maka jawabannya apa? Ya, semoga Allah mengampuni aku. Tapi kalau itu nggak benar, kamu menuduh-nuduhku seperti itu, semoga Allah mengampunimu. Jangan balas di ledek, jangan balas dipukul, jangan balas ditembak. Ya, akhirnya baku tembak katanya, padahal bukan, rekayasa. Ya. Itulah akhlak para salafus saleh. Ketika dihina, dulu kan para ulama begitu. Ya ahmak, wahai orang bodoh, ya jahil, ya majnun, wahai orang gila dan seterusnya, ya munafik dan seterusnya. Ya, arju minallah, kalau itu betul aku seperti itu, aku mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau itu salah, semoga Allah mengampunimu. Terakhir, ya, namanya marah itu adalah sifat manusiawi. Yang penting kita bisa mengatasinya. Bagaimana caranya? Ketika engkau marah, segera ucapkan apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Belum juga pergi itu setannya, ya kan? Nah, setannya sudah betul-betul menyatu dengan dirinya misalkan. Segera berwudu. Ya. Kenapa? Al-ghadabu minasyaiton wa syaitanu minan nar wan naru yutfi'u bil ma'i. Ya, marah itu dari setan. Ini ingat, marah itu dari setan. Marah itu sifat setan. Berarti kalau kita marah terus, jangan-jangan apa? Kita namanya setan atau punya sifat setan. Ya. Maka apa? Ya, berwudulah. Karena wudhu itu pakai air akan menghapuskan api yang merupakan asalnya setan. Sudah wudhu, belum juga habis, maka ketika keadaan berdiri kita marah, duduklah. Sudah duduk masih marah juga, ya. Kemudian apa? Tiduran, ya. Sampai habis, sampai pergi setannya. Nah, bisa nggak begitu? Bisa ya? Ini hati-hati, ya, hati-hati. Terkadang
ucapan kecil saja membuat istri marah. Ucapan kecil atau perilaku kecil saja membuat seorang suami marah kepada istrinya. Maka semoga kita semuanya bisa mengambil menjadikan nasihat baginda Rasulullah SAW untuk tidak menjadikan emosi kemarahan dalam hidup kita. Ya, maka ketika marah, hati-hati, kendalikan lisan kita, kembalikan tangan dan kaki kita, jangan sampai memperturutkan hawa nafsu setan. Demikian. Jika ada pertanyaan, silakan mungkin menambahi ataupun bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau bertanya. Ibu itu yang marah-marah anak-anaknya aja, tanya aja apa agak marah gimana caranya? Juga mau nanya Kak, supaya nggak marah-marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mohon maaf Pak Ustadz, saya mau menanyakan mungkin beda dari tema untuk hari ini. Cuman ini berpengaruh banget buat saya. Jadi apa hukumnya itu kita mendengarkan musik, terus kita bermain musik, kita mendengarkan mungkin lagu atau itu yang intinya itu perlu banget buat saya. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa hukumnya musik? Ya. Musik ini dalam kajian hukumnya bermacam-macam, ada yang sampai mengharamkan. Ya. Ada juga orang yang menjadikan musik itu sebagai sarana dakwah. Maka lihatlah khairul umuri awsatuha, itu yang pertama. Yang kedua adalah min husni islamil mar'i tarkuhuma la ya'nihi. Ya. Apakah musik itu ada manfaatnya bagi kita? Itu yang pertama. Apapun yang kita lakukan, ya, lihat manfaatnya apa. Ya. Bahkan ada para ulama yang sampai mengharamkan, termasuk kategori haram. Berarti kalau haram kita lakukan dosa. Apalagi sampai musiknya itu yang sampai bikin jingkrak-jingkrak, sampai goyang-goyang dan lain sebagainya, memperlihatkan aurat dan sebagainya, kan rata-rata begitu. Ya kan? Maka harus kita pilah-pilah yang seperti apa. Ya. Itu kan? Kalau sampai seperti itu, ya, apalagi sampai lupa waktu sholat, waktu ngaji, seluruh waktunya untuk musik misalkan, sampai mengganggu pekerjaannya, maka itu masuk dalam kategori haram. Nggak boleh, termasuk dosa dan maksiat. Apalagi di klub-klub diskotik dan sebagainya, nauzubillah. Ya. Saya alhamdulillah sampai sekarang belum pernah masuk ke, ya, ruang diskotik. Belum pernah. Satu di depannya pun belum pernah gitu kan. Nggak tahu di mana adanya. Tapi mungkin kalau, ya, ala kadarnya, ya, dalam musik itu, dalam lagu itu, ya, kita lagi tamasya misalkan, atau lagi riklah, ya, ada lagunya yang lagu itu tidak mengandung syahwat. Ada nggak lagu mengandung syahwat? Lagu yang mengandung di situ mengungkapkan kebesaran kekuasaan Allah.
misalkan lagu bimbo misalkan ya, kan ada begitu kan. Nah, kita harus memilih-milih yang seperti apa. Kebanyakan kan lagu itu adalah suasana hati yang lagi galau. Kemudian apa yang memperturutkan hawa nafsu, ya, kerinduan seorang laki-laki kepada perempuan, padahal bukan istrinya, bukan suaminya. Kan lagu kan begitu, gitu kan? Maka harus hati-hati lagu yang mana kita dengarkan. Ya. Jadi kalau ada yang sampai tingkat kategori haram, daripada dengerin lagu, menurut saya lagi kerja, mendingan dengerin apa? Dengerin murotal. Kalau dengerin lagu ada pahalanya enggak? Enggak ada, bisa jadi dosa. Iya kan? Bisa jadi dosa gitu kan? Demi cintaku padamu, kegurun keikut denganmu. Kan begitu kan? Itu masa lalu dulu begitu. Sekarang sudah lupa. Ya. Kalau sekarang apa? Ya. Sekarang kita dengerin murotal. Wal'adiyati dhabaha. Itu kalau menghafal itu sebetulnya nggak usah dihafal, lama. Terus kita sering mendengarkan, lama-lama hafal sendiri. Maka metode terbaik menghafal adalah banyak membaca dan banyak mendengar. Otomatis nanti akan hafal. Mendingan hafal Quran, ayat, surat, apa mending hafal lagu? Hafal lagu, apalagi jadi penyanyinya. Ada pahalanya enggak? Enggak ada. Bisa jadi neraka, bisa jadi. Tapi kalau hafal surat Al-Kafirun, Al-Adiyat, surat Jin, Al-Baqarah dan seterusnya, hafal. Nilainya apa? Nilainya pahala, surga akhiratnya. Jadi itulah. Ingat, daripada baiknya seseorang itu adalah ya, meninggalkan apa-apa yang tidak manfaat bagi dirinya. Ukurlah apapun yang kita lakukan ini kira-kira baik enggak? Baik itu apa ukurannya? Ya, baik itu ukurannya adalah apa? Pahala atau dosa. Itu saja. Ada enggak nilai akhiratnya? Kalau enggak ada, enggak usah dikerjakan baiknya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, ada lagi? Ini menarik tentang musik begini. Jadi saya ingin juga untuk minta kita jelas kembali. Tadi sempat disampaikan memang isi daripada syair itu apa? Kalau mengenai hukum musiknya itu memang kalau tidak salah 4 mazhab, ya 4 mazhab, baik itu Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, semuanya itu sebenarnya mengharamkan itu namanya musik. Tapi ada penafsiran lain yang mungkin ada yang membolehkan. Tapi bagaimana saat ini kalau toh itu mungkin ada yang membolehkan. Ada sebagian dari saudara kita bahasanya lagu-lagu sholawat. Ada itu isinya syairnya syair sholawat, tapi musiknya musik nggak karu-karuan. Nah itu apakah tidak nanti manfaatnya sama dia itu mendapatkan dosa gitu ya? Isinya bersolawat kepada Nabi, ya kan? Memuja-muji Nabi, tapi musiknya ada yang di kucing garongkan, ada yang di ya kan seperti itu. Ini mohon pencerahannya saja. Terima kasih. Iya, yang hak itu tidak akan bercampur dengan yang batil. Yang benar itu tidak akan bercampur dengan kemungkaran. Jadi kalau air jernih, bagaimanapun dia tidak akan bercampur dengan minyak jelantah yang sudah kotor misalnya. Inilah fitnah zaman sekarang. Karena urusan dunia saja, ya, karena mencari dunia saja, mencari popularitas, ya, urusan akhirat pun dijadikan urusan dunia. Sholawat kan akhirat, ngaji itu ya
Tapi kemudian apa? Untuk laku kepada penggemarnya, untuk laku dijual, untuk laku supaya banyak penontonnya, ya. Artis yang nggak tahu apa-apa tentang pengajian, karena apa? Supaya laku jualannya, ya. Panggungnya pun dia pakai sholawat, kemudian dengan musik yang kebiar, hingar dan seterusnya. Inilah yang dimaksud kebatilan yang dibungkus seperti dengan kebaikan. Itu kan bagus, sholawat, ya kan? Ini disinilah perlunya kita ilmu, ya. Disinilah perlunya kita ilmu. Jadi kebatilan itu tidak akan bercampur dengan hak yang batil-batil. Jangan dicampur adukan. Kalau terjadi seperti itu, kita harus punya ilmunya. Jangan kita ikutin. Itu adalah kebatilan. Itu ketidakbenaran. Ya. Tentu pelakunya akan dihukum dan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Ada lagi? Kalau pengen dengerin musik pakai handset masing-masing, yang lain Kalau di beres makan suka murotal. Assalamualaikum. kadang-kadang juga ada yang ini juga ya, dilihat lagi. Mungkin kalau sholawatnya itu ya hanya tidak dengan alat musik yang berlebihan, gitu kan? Salatullah salamullah. Nasib itu saya masih kadang-kadang suka mendengarkan, gitu kan? Tapi kalau dengan gerakan yang di luar batas, musik yang berlebihan, itu tidak seperti itu tentunya. Maka di sini ada pepatah Arab begini, sal domirok, tanyalah hati nuranimu, karena hati nurani ini gak bakal berbohong. Sal domirok, ya, as yurhad, tanya hati nuranimu. Sama ketika kita ini ingin menyajikan masakan, ya, bakal sini kan, ini takarannya ini kira-kira segini. Ini nuraninya udah seperti itu. Ketika ditambahin pasti sudah nggak bakal benar. Atau misalkan seorang karyawan bank, ya, seorang karyawan bank ini ada kesempatan bisa memasukkan tanda tangan, bisa dia untung misalkan sekian miliar, untung dunia. Tapi tanyalah nuranimu, benar apa tidak? Maka